Scene berpindah ke Washington tahun 1955, di mana sedang diadakan pesta anniversary militer pimpinan Jenderal Puckett. Di sini, Lee Shaw dan Keiko terlihat semakin dekat dan mereka pun saling jatuh cinta. Setelah acara itu, mereka langsung pergi ke kantor pusat Monarch. Bill memberitahu mereka bahwa ada indikasi kemunculan Titan di Jepang. Mendengar itu, Keiko dan Bill segera bersiap untuk pergi ke Jepang. Awalnya, Lee nggak setuju membiarkan mereka pergi, karena akan ada rapat anggaran bersama Jenderal Puckett beberapa hari lagi. Demi kelangsungan Monarch, Keiko dan Bill meminta Lee untuk mengikuti rapat tersebut. Akhirnya, Lee pun terpaksa setuju. Sesampainya di Jepang, Bill dan Keiko menemui Dr. Suzuki yang sedang menguji coba sebuah alat pemanggil Titan yang disebut Gamma Radiation Simulator. Kembali ke tahun 2015, Duval menghentikan mobil yang membawa Lee Shaw. Kemudian, dia melumpuhkan 2 orang penjaga Monarch yang ada di dalam mobil. Duval tahu kalau Lee adalah orang yang paham mengenai Titan dan cara menghentikannya. Namun, Monarch menganggap Lee nggak waras dan tidak mempercayainya. Duval berkata bahwa alasan dia menjadi anggota Monarch adalah karena kematian saudara perempuannya di Janjira. Duval yang tak mau bekerja sama dengan Monarch lagi, akhirnya dia pun bersekutu dengan Lee. Ketika Cat dan yang lainnya pulang, mereka terkejut melihat Lee dan Duval ada di rumahnya. Lee lalu menjelaskan bahwa dia berhasil lolos berkat bantuan Duval yang kini berpihak kepada mereka. Setelah itu, mereka pergi ke gurun pasir di Afrika Utara sesuai petunjuk yang mereka ketahui dari peta. Di tengah jalan, May menanyakan janji Duval kepadanya. Duval berkata kalau dia akan menepati janjinya setelah mereka keluar dari gurun pasir ini. Tak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat di atas bukit dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan Hiroshi yang ternyata memang masih hidup. Ken dan Cat lalu memanggil-manggil ayah mereka. Namun, Hiroshi malah menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, sebuah helikopter Monarch muncul dan Hiroshi pun segera melarikan diri. Lalu tiba-tiba, tanah di bukit itu bergetar yang menyebabkan longsor dan membuat mereka semua terjatuh dari atas bukit. Untungnya, mereka semua berhasil selamat. Namun tiba-tiba Godzilla muncul tepat di hadapan mereka dan dia seperti mengenali wajah Cat. Setelah itu, Godzilla berbalik badan dan berlalu dari mereka. Karena tujuan mereka berbeda, akhirnya Lee dan Duval pergi untuk mencari Godzilla. Sementara Cat, Ken, dan May pergi mencari Hiroshi. Di tengah jalan, May akhirnya mengaku kalau dia telah mengkhianati mereka. Dia membuat kesepakatan dengan Duval agar dia bisa pulang dan bertemu dengan keluarganya. Mengetahui hal itu, Cat pun marah kepada May. Kembali ke tahun 1955. Lee merasa gelisah karena dia sangat mengkhawatirkan Keiko. Ditambah lagi, Bill memberitahu Lee bahwa kemungkinan besar Titan itu akan muncul di sana. Akhirnya, Lee pun nekat pergi ke Jepang dan tidak menghadiri rapat anggaran. Mengetahui hal itu, Keiko pun kecewa kepada Lee. Namun, demi rasa cintanya kepada Keiko, dia pun tak peduli. Lalu tiba-tiba, Gamma Radiation Simulator terlempar dan Godzilla muncul dari perairan. Lee dan Keiko pun merasa senang karena ternyata Godzilla masih hidup. Namun, saat mereka kembali ke kantor pusat Monarch, ternyata di sana sudah ada paramiliter angkatan laut.
Karena Lee yang tidak menghadiri rapat anggaran, mereka mengambil alih kepemimpinan Monarch atas izin dari Jenderal Phuket. Mengetahui itu, Keiko pun sangat marah kepada Lee. Cat dan Kentaro sedang berada di bandara di mana mereka berniat kembali ke Amerika. Ketika mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba Cat baru sadar kalau si Mei yang lagi ke toilet belum balik-balik juga. Cat lalu segera mencarinya di toilet. Namun, dia hanya menemukan jaket, paspor, dan HP milik Mei. Ternyata, Mei telah diculik oleh beberapa orang misterius. Tiga tahun sebelumnya, Mei terlihat sedang ngobrol dengan seorang wanita bernama Brenda. Pada saat itu, Mei yang nama aslinya Cora sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya di bidang IT. Brenda lalu menawarkan Mei untuk bekerja sama dengannya. Kembali ke Cat dan Kentaro. Mereka bertemu dengan tim yang ternyata masih hidup setelah helikopter yang dinaikinya terjatuh sebelumnya. Cat mengira kalau tim yang telah menculik Mei. Tetapi, tim yang kehausan bilang kalau dia nggak tahu apa yang terjadi dengan Mei. Tim juga terkejut mengetahui kalau Hiroshi ternyata masih hidup. Dia menciptakan sebuah alat yang digunakan untuk membangunkan Godzilla. Menurut tim, Hiroshi yang dia kenal adalah orang yang berusaha mencegah agar tragedi yang terjadi di tahun 2014 tidak terulang kembali. Sementara itu, di markas Monarch yang ada di Alaska, Dr. Barnes yang sebelumnya bertugas di Utah, sekarang dipindahkan ke tempat ini untuk membantu menyelidiki aktivitas sinar gamma yang terjadi di Alaska. Ketika Barnes pergi ke toilet, tiba-tiba Lee Xiao, Duval, dan beberapa pasukan datang untuk mengambil alih tempat itu. Barnes yang baru habis pipis hampir aja ketahuan oleh Duval. Namun untungnya dia berhasil sembunyi dan segera memberitahu Natalia. Lee Xiao berniat merencanakan sesuatu dengan menggunakan semua bahan peledak di markas tersebut. Sementara itu, tim akhirnya memutuskan untuk membantu Cat dan Kentaro untuk menemukan Mei. Mereka lalu mulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Mei di Washington. Di sana, mereka mencoba mencari informasi tentang Mei dengan berbohong kepada keluarga Mei. Namun, adik Mei yang bernama Lyra terlihat mencurigai tim dan yang lainnya. Kemudian, Lyra sengaja memancing Cat dan yang lainnya untuk mengikutinya. Sesampainya di tempat parkiran mobil, Lyra keluar dan mengancam untuk memberitahu apa tujuan mereka sebenarnya. Akhirnya, mereka pun menjelaskan hal yang sebenarnya yang membuat Lyra menceritakan masa lalu Mei. Dahulu, Mei diterima bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang dipimpin oleh temannya Brenda. Perusahaan yang bernama AET tersebut bergerak di bidang cybernetik. Karena merasa curiga, Mei diam-diam mengakses sistem perusahaan tersebut. Mei akhirnya mengetahui kalau perusahaan tersebut melakukan uji coba ilegal dengan menggunakan beberapa hewan. Mengetahui itu, Mei langsung menghapus semua kode sistem perusahaan tersebut. Hal itu diketahui oleh perusahaan yang membuat Mei terpaksa kabur ke negara lain, yaitu ke Jepang, yang selanjutnya dia bertemu dengan Kentaro. Orang-orang yang sebelumnya menculik Mei ternyata adalah orang-orang suruhan Brenda. Mei sengaja menyerahkan dirinya agar dia bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Sementara itu di luar, Cat, Kentaro, dan tim telah sampai di lokasi tempat Mei berada sekarang. Tetapi karena mereka nggak bisa masuk begitu aja, tim lalu mengaktifkan sistem peringatan bahaya. Peringatan itu diumumkan lewat HP untuk memperingati orang-orang bahwa ada indikasi kemunculan Titan. Cat, Kentaro, dan tim lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke dalam gedung. Namun ternyata Brenda mengetahui kalau itu adalah ulah mereka bertiga yang ingin menyelamatkan Mei. Brenda lalu membuat kesepakatan dengan Mei bahwa dia akan membebaskan Mei dari segala kesalahannya.
Namun dengan syarat, Mei harus menjadi mata-mata bagi perusahaan AET dan melaporkan semua hal yang dia ketahui mengenai keberadaan Titan. Mei akhirnya bertemu kembali dengan Cat dan Kentaro. Namun setelah itu, Mei berkata kalau dia tidak ingin ikut lagi bersama dengan mereka. Ketika Cat, Kentaro, dan tim keluar dari gedung, tiba-tiba mereka dijemput oleh Natalia. Di dalam mobil, Natalia marah kepada tim karena telah mengaktifkan alarm peringatan palsu. Cat lalu membuat kesepakatan dengan Natalia kalau dia akan membantu menemukan Li Xiao dan mencari tahu apa yang dilakukan olehnya. Dengan imbalan, mereka bisa mendapatkan Mei kembali. Singkat cerita, Mei akhirnya bisa kembali pulang dan bertemu dengan keluarganya. Keesokan harinya, Mei menemui Cat dan Kentaro. Dia memutuskan untuk kembali ikut bersama dengan mereka. Beberapa waktu kemudian, atas usulan dari tim, Natalia akhirnya mengumumkan kepada publik mengenai organisasi Monarch yang sebelumnya selalu dirahasiakan. Natalia melakukan pidato lewat siaran langsung ke seluruh dunia. Sementara itu di Alaska, Li Xiao, Duval, dan semua anggotanya kini sedang bersiap untuk meledakkan lubang bercahaya. Tak lama kemudian, Li Xiao memerintahkan pasukannya untuk meledakkan lubang tersebut. Alhasil, lubang tersebut menghasilkan semacam energi yang membuat apapun yang ada di sekitarnya tersedot ke dalam lubang. Scene berpindah ke Amerika tahun 1955. Keiko, Bill, dan Lee bertemu dengan Letnan Hedge yang mengambil alih pimpinan Monarch. Hedge terlihat nggak suka dengan semua laporan yang diterimanya. Bahkan, dia menganggap kalau Keiko dan yang lainnya hanya bisa menghabiskan uang tanpa bisa memberikan kepastian. Karena sejak mereka menghancurkan Godzilla, tak pernah ada lagi Titan yang muncul. Bill sempat terpancing emosi ketika Hedge mencoba memberitahu mengenai rahasia kehidupan Keiko. Akibat hal itu, tempat kerja mereka dipindahkan ke ruangan yang lebih kecil. Sementara itu, Lee dan Duval sedang berada di Kazakhstan, tempat di mana Keiko dulunya menghilang. Lee teringat masa lalunya di mana Keiko terjatuh ke dalam lubang. Pindah lagi ke tahun 2015. Tim mengajak Cat, Kentaro, dan Mei ke markas pusat Monarch. Di sana, Natalia meminta bantuan Cat dan yang lainnya untuk mencari keberadaan Li Xiao. Natalia berkata bahwa telah terjadi ledakan di sekitar Alaska yang membuat emisi sinar gamma di area tersebut menghilang. Namun, efek dari ledakan itu malah membuat lonjakan sinar gamma di lokasi yang berbeda. Kembali lagi ke Lee, Bill, dan Keiko. Karena masa depan Monarch mulai terancam gara-gara kepemimpinan Letnan Hedge, Lee lalu berniat meyakinkan Jenderal Puket dengan memberikan berbagai data mengenai keberadaan para Titan. Oleh karena itu, Lee meminta Keiko dan Bill untuk membuat peta dan merangkum semua bukti-bukti yang mereka ketahui tentang Titan. Dia memberikan waktu 3 hari sebelum rapat anggaran selanjutnya. Balik lagi ke Cat dan yang lainnya. Di sana, Cat menemukan selembar kertas yang berisi informasi tentang hilangnya Keiko. Mengetahui itu, mereka pun yakin kalau Li Xiao sekarang berada di Kazakhstan, tempat di mana Keiko dulunya menghilang. Akhirnya, Cat, Kentaro, Mei, dan tim memutuskan pergi ke Kazakhstan untuk mencari Li Xiao. Kembali ke tahun 1955, Bill dan Keiko masih terus berusaha merangkum semua file yang diminta oleh Li Xiao. Bill sempat merasa frustasi karena nggak tahu harus merangkum alur cerita film apa lagi. Lalu tiba-tiba Bill mendapat petunjuk dari seekor semut yang masuk ke dalam peta buatannya. Akhirnya Bill pun menyadari bahwa kemungkinan selama ini para Titan hidup dan bersembunyi di dunia bawah. Kemudian Bill segera pergi ke rumah Keiko untuk memberitahu hal tersebut. Tak disangka, ternyata Keiko telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hiroshi. Tidak diketahui siapa suami dari Keiko. Tetapi dari perbincangan mereka, sepertinya suaminya telah meninggal akibat perang. Kembali ke tahun 2015, Cat dan yang lainnya kini sudah berada di Kazakhstan.
Begitu sampai, mereka mendapati kalau Li Xiao telah mendahului mereka. Kemudian, mereka mulai memasuki salah satu bangunan tempat di mana pancaran sinar gamma terdeteksi. Setelah itu, mereka akhirnya tiba di suatu tempat di mana mereka menemukan sebuah lubang yang sangat dalam. Kemungkinan ini adalah tempat di mana dulu Keiko terjatuh. Tiba-tiba, Duval dan beberapa pasukan muncul yang membuat keadaan menjadi tegang. Namun untungnya, Li Xiao muncul dan meminta Cat untuk berbicara dengannya. Li berkata bahwa ada sebuah dunia di bawah sana. Dia tahu hal tersebut karena dia pernah masuk dan berada di dunia tersebut. Li juga berkata bahwa apa yang dia ketahui selama di dunia bawah adalah kehadiran Godzilla bukan untuk mencelakai manusia, melainkan ingin menjaga spesies yang ada di dunianya. Oleh karena itu, Li berniat untuk menutup semua portal yang berpotensi membawa para Titan ke dunia manusia. Cat lalu bertanya, bagaimana jika apa yang dilakukan oleh Li malah akan memperburuk keadaan? Namun Li meyakinkan Cat bahwa dia sangat meyakini apa yang akan dilakukannya. Kembali ke tahun 1955, Li menemui Jenderal Puket dan memberikan semua berkas yang sudah dirangkum oleh Bill dan Keiko. Awalnya Puket menolak karena dia sudah mendapatkan semua informasi dari Letnan Hedge. Li lalu berkata bahwa informasi yang diberikan oleh Hedge adalah palsu karena dia mempunyai tujuan lain. Li juga memberitahu fakta bahwa Godzilla yang mereka hancurkan di Bikini Atoll sebenarnya masih hidup sampai sekarang. Akhirnya Jenderal Puket pun percaya dengan Li Xiao. Kembali lagi ke Kazakhstan, Li mulai mengaktifkan bahan peledak yang ada di sekitar lubang. Namun tiba-tiba seekor monster muncul yang membuat Mei, Cat, dan Li Xiao terjatuh ke dalam lubang tersebut. Setelah Keiko terjatuh ke dalam lubang portal, kini Hiroshi kecil dirawat oleh Bill dan Li Xiao. Suatu hari, Li Xiao memberitahu Hiroshi bahwa dia akan pergi untuk melakukan misi penjelajahan rahasia demi masa depan umat manusia. Sebelum berangkat, Li memberikan pisau lipat keberuntungannya kepada Hiroshi. Keesokan harinya, Li Xiao bersama 3 orang lainnya, yaitu Hess, Burke, dan Brand, bersiap untuk melakukan misi Operasi Hourglass. Misi tersebut adalah sebuah ekspedisi untuk masuk dan menyelidiki lubang portal yang disebut Hollow Earth. Billy dan Dr. Suzuki juga datang ke tempat tersebut untuk melepas kepergian Li Xiao dan yang lainnya. Jenderal Puket memimpin jalannya operasi tersebut untuk membuktikan kepada para petinggi militer dan pejabat pemerintah bahwa di dalam lubang tersebut ada dunia bawah misterius yang merupakan habitat dari para Titan. Tak lama kemudian, Li Xiao dan yang lainnya mulai masuk ke dalam Hollow Earth. Awalnya, semua berjalan dengan baik dan lancar. Namun tiba-tiba, keadaan menjadi kacau yang membuat mereka semua panik kegirangan. Berpindah ke sebuah rumah sakit di Tokyo, Kentaro tersadar dari pingsannya dengan kondisi yang cukup parah. Setelah kejadian di PLTN Kazakhstan, tim Duval dan Kentaro beruntung berhasil selamat. Namun sayang, mereka harus kehilangan Li Xiao, Mei, dan juga Cat yang terjatuh ke dalam lubang portal. Mengetahui itu, Kentaro pun merasa sangat sedih dan tak bisa menerima kenyataan itu. Di sisi lain, Li Xiao ternyata masih hidup. Dia berada di sebuah hutan di dunia bawah yang disebut Hollow Earth. Kemudian dia mulai berteriak-teriak sambil mencari Cat. Li Xiao lalu ketemu dengan Mei dan mereka berdua segera memakai sprint untuk menghindari ulti Eudora. Setelah berhasil selamat, Li Xiao memberitahu Mei kalau dia pernah berada di tempat ini sebelumnya. Kemudian mereka berdua kembali menelusuri hutan tersebut untuk mencari Cat.
Kembali ke Bill Randa, Jenderal Puckett memberitahunya bahwa akibat kegagalan operasi Hourglass, Departemen Pertahanan akan menghentikan pendanaan proyek Monarch ke depannya. Jenderal Puckett berkata kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk membantunya. Kembali ke masa lalu, entah bagaimana ceritanya, Li Xiao ternyata berhasil selamat dari dunia bawah dan kini sedang dirawat di fasilitas medis Monarch di Tokyo. Karena merasa putus asa, Li Xiao menyandera seorang suster bernama Emiko dan menuntut untuk bertemu dengan Bill Randa. Hingga akhirnya, Li Xiao bertemu dengan Hiroshi yang memberitahunya bahwa Bill sudah meninggal. Setelah melihat pisau lipat pemberiannya dahulu, Li Xiao tiba-tiba semaput. Kemudian, Hiroshi menemui Emiko untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Inilah awal mula Hiroshi menjalin hubungan dengan Emiko yang akhirnya memiliki seorang anak laki-laki yaitu Kentaro. Di markas Monarch, Dr. Barnes memberitahu Tim dan Natalia bahwa ledakan gamma yang terjadi di seluruh dunia ternyata membentuk pola yang merupakan sebuah pesan yang dikirim oleh seseorang. Sementara itu, Kentaro yang udah boleh pulang ke rumah lalu ngobrol dan curhat kepada ibunya. Dia menyesal karena tak bisa menyelamatkan Cat. Emiko lalu berusaha menyemangati Kentaro untuk tidak putus asa dan meyakini kalau Cat masih hidup. Saat tersadar dari pingsannya, Li Xiao menceritakan kepada Hiroshi mengenai apa yang dialaminya saat mengalami kegagalan dalam operasi Hourglass. Pada saat itu, mereka bertiga berhasil selamat kecuali Ben yang tewas. Kemudian mereka berusaha menghubungi kendali misi sambil melakukan penyelidikan di lokasi mereka mendarat. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh monster Muto yang membuat Li Xiao tersedot ke dalam lubang portal. Hiroshi berkata bahwa Li Xiao ditemukan berada di sebuah hutan hingga akhirnya dia berakhir di tempat tersebut. Kemudian Hiroshi memberitahu Li Xiao bahwa dia akan dipindahkan ke rumah panti jompo dan dalam pengawasan Monarch. Hingga akhirnya, Li Xiao melihat berita mengenai kemunculan para Titan. Hal inilah yang membuatnya berniat untuk menutup lubang portal para monster di episode sebelumnya. Sementara itu, Kentaro akhirnya bertemu dengan ayahnya ketika dia sedang mencari file milik Hiroshi. Kentaro menyalahkan ayahnya atas semua yang terjadi dalam kehidupannya. Di sisi lain, Cat ternyata masih selamat. Ketika tersadar dari pingsannya, tiba-tiba dia dihampiri oleh seekor monster babi hutan yang bau napasnya minta ampun. Ketika Cat akan diserang oleh si monster babi hutan, tiba-tiba dia diselamatkan oleh seorang wanita yang ternyata adalah Keiko. Scene berpindah ke Tokyo. Hiroshi menjelaskan kepada Kentaro alasan dia berada di gurun di mana terakhir kali mereka bertemu. Hiroshi ingin membuktikan bahwa teori Bill Randa mengenai pintu dimensi menuju ke dunia monster adalah benar. Tetapi Kentaro nggak peduli karena apa yang dilakukan ayahnya malah membuat Cat menghilang. Hiroshi berkata bahwa tujuan dia melakukan ini adalah untuk melindunginya dan juga seluruh umat manusia dari para monster. Hiroshi meminta Kentaro untuk bekerja sama dengannya. Namun, Kentaro yang udah terlanjur kesal dengannya, dia pun berkata kalau mereka bukan keluarga lagi. Kembali ke Cat, dia terkejut mengetahui Keiko ternyata masih hidup dan awet muda. Keiko mengira kalau Cat adalah tim penyelamat yang datang karena sinyal yang dikirimnya. Tiba-tiba Mei muncul dan bertemu lagi dengan Cat. Sementara Lee berbicara dengan Keiko sambil ngumpet di balik pohon. Lee berkata kalau dia juga pernah ke tempat ini sebelumnya dan itu terjadi 33 tahun yang lalu. Mendengar itu, Keiko pun gak percaya, karena menurutnya dia baru berada di sini sekitar 57 hari. Akhirnya, Lee pun menunjukkan wujud aslinya yang membuat mereka berdua menangis terharu. Lee juga memberitahu Keiko kalau Bill sudah meninggal. Mendengar itu, Keiko pun menangis lagi di dekat pohon. Kemudian, Cat memberitahu Keiko bahwa dia adalah anak dari Hiroshi alias cucunya Keiko. Sementara itu di markas Monarch, tim berdebat dengan Natalia mengenai sinyal yang mereka temukan.
Tim meminta Natalia untuk menyelidiki sinyal tersebut, karena jika memang ada seseorang yang masih selamat di dunia bawah, mungkin hal itu bisa membantu mereka dalam mengatasi permasalahan para Titan. Tim yakin kalau ada seseorang yang masih hidup di sana. Namun, Natalia nggak peduli dengan ucapan Tim yang akhirnya membuat Tim memutuskan untuk keluar dari Monarch. Kembali ke Lee yang menemukan Gamma Radiation Simulator. Dengan benda tersebut, dia akan membawa mereka semua kembali pulang. Kemudian, mereka pun mulai menggotong-gotong benda tersebut untuk membawanya ke tempat awal Lee mendarat. Di sisi lain, Hiroshi menemui Emiko dan memberitahunya kalau dia akan mengurus surat perceraian mereka. Dengan berat hati, Emiko menerima keputusan Hiroshi, namun dia hanya meminta agar Hiroshi tidak melupakan Kentaro. Keesokan harinya, ketika Kentaro sedang nongkrong di bar, tiba-tiba Tim datang menghampirinya. Tim lalu menunjukkan data mengenai sinyal yang dikirim oleh seseorang. Dia meminta bantuan Ken untuk memberitahu hal itu kepada Hiroshi. Ketika lagi istirahat, Lee ngobrol berdua dengan Keiko. Lee berkata bahwa menurut kabar, Bill pergi ke suatu tempat untuk membuktikan mengenai teorinya. Namun setelah itu, Bill tak pernah kembali. Di sisi lain, Hiroshi yang lagi nonton rekaman Bill Randa tiba-tiba kedatangan tamu. Ternyata, Tim dan Kentaro datang untuk meminta bantuan Hiroshi. Awalnya Hiroshi menolak karena dia nggak percaya dengan data-data dari Monarch. Namun Tim berkata bahwa ada sebuah organisasi seperti Monarch yang bisa membantu mereka. Kembali ke Keiko dan yang lainnya. Dia menyebut tempat ini adalah Axis Mundi atau Kutub Langit dan Bumi. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke tempat di mana Lee pertama kali ke sini. Kemudian, Lee masuk ke dalam kapsul dan menyalakannya. Ternyata benda tersebut masih berfungsi. Ketika mereka sedang menghubungkan kapsul dengan Gamma Radiation Simulator, tiba-tiba terdengar suara raungan monster. Lee lalu menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam tabung. Tak disangka, Keiko malah menolak dan ingin tetap di tempat itu. Dia berkata bahwa di sana bukanlah dunianya, tetapi Cat mencoba meyakinkan Keiko bahwa mereka semua masih membutuhkan bantuannya. Akhirnya, Keiko pun setuju dan mereka segera masuk ke dalam kapsul. Ketika mereka akan bersiap lepas landas, tiba-tiba seekor monster muncul dan menyerang kapsul mereka. Akibatnya, salah satu kabel penghubung terlepas yang membuat Lee terpaksa keluar untuk menyambungkan kabel tersebut. Ketika Lee berhasil menyambungkan kabel, tiba-tiba seekor Titan muncul dari retakan portal. Dia adalah Godzilla. Kemudian kedua Titan tersebut pun saling bertarung. Dalam pertarungan itu, Godzilla berhasil mengalahkan musuhnya. Lee segera berlari sebelum kapsul masuk ke dalam portal. Namun sayangnya, Keiko tak berhasil menyelamatkan Lee. Keiko, Cat, dan Mei akhirnya berhasil masuk ke dalam portal dan mereka kembali ke dunia manusia. Saat mereka keluar dari kapsul, tiba-tiba sekelompok pasukan menjemput mereka. Ternyata di sana sudah ada Kentaro dan Hiroshi yang tahu kalau Cat dan yang lainnya akan kembali. Di momen ini, mereka semua sangat terharu karena akhirnya bisa bertemu kembali. Terutama Keiko yang telah sekian lama meninggalkan Hiroshi. Dia pun meminta maaf kepadanya. Cat juga memperkenalkan Kentaro kepada Keiko. Tak disangka, ternyata semua ini adalah rencana Brenda, Tim, dan Kentaro 2 tahun setelah Cat dan yang lainnya masuk ke dunia bawah.
Ternyata mereka berada di Pulau Skull Apex, di mana tempat itu adalah habitat dari Kong. Dan film pun bersambung.